Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Jadi di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta kepadatan penduduk yang ada di suatu wilayah. Sebelumnya teman-teman bisa download dulu aplikasi ArcGIS yang ada di web. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau udah di-download. Nah, teman-teman juga bisa mendownload tentang data kepadatan penduduk yang ada di suatu wilayah. Jadi nanti wilayahnya itu bebas bisa menggunakan Kabupaten Klaten maupun Kabupaten Kendal, Magelang, DIY, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah di-download, nanti itu bentuknya itu kayak buku gitu. Nah, teman-teman bisa mencari mengenai kepadatan penduduk per kilometer persegi ya, per kilometer persegi. Jadi nanti yang digunakan yang di bagian ini. Nah, kita buka aplikasi ArcGIS, kemudian teman-teman di bagian layar ini klik kanan, masukin edit data. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan GetMe IDN 3 atau batas kecamatan. Nah, kalau udah dimasukin nanti itu tampilannya itu bakal seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik Properties. Nah, di sini tuh teman-teman bisa milih Query Builder. Di bagian Query Builder ini teman-teman pilih name 2, kemudian sama dengan get unique value-nya kita pilih Kendal. Kemudian kita oke. Nah, nanti tampilannya kan bakal seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan dan zoom to layer. Nah, ini merupakan batas kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa memasukkan jumlah kepadatan penduduk tersebut ke dalam atribut tabel yang ada di ArcGIS. Caranya yaitu di bagian SHP ini, klik kanan, kemudian klik Open Atribut Tabel. Nah, ini kan udah ada nama, kemudian ada nama kecamatannya juga. Nah, yang di bagian nggak penting ini tuh teman-teman bisa menghapusnya ya. Jadi di tulisan tipe 3 ini, di tulisan CC3 ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih pilih delete file. Yes. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan eh, jumlah kepadatan itu ke dalam open atribut tabel ya. Kita masukin satu-satu. Caranya gimana? Ya, di bagian editor ini, klik editor, kemudian start editing. Nah, kita cocokkan antara kecamatan di Boja dengan jumlah kepadatan penduduknya. Kita lihat tabel dari BPS-nya ya. Ini BPS tahun 2022. Nah, di Kecamatan Boja menunjukkan bahwa jumlah kepadatan penduduk yaitu 1295. Jadi, nanti teman-teman bisa merubah angka kepadatan dan disesuaikan dengan data BPS ya. Caranya yaitu klik Boja, kemudian teman-teman bisa mengganti
1295. 1295. Nah, kemudian yang kedua kan ada Kecamatan Brangsong. Di Kecamatan Brangsong ini dari data BPS menunjukkan bahwa kepadatan penduduknya yaitu berjumlah 1475. Nah, nanti teman-teman memasukkannya itu 1475. Jadi disesuaikan sama data BPS. Nah, kalau semuanya udah dari tabel kecamatan 1 sampai dengan kecamatan 20, kemudian teman-teman klik stop editing dan klik save ya. Jadi kalau misalnya habis diedit tapi nggak di save, nanti tuh editannya tuh nggak bakal kesimpan. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa memberi nama kecamatan tersebut, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties tadi, terus klik bagian label. Nah, di bagian label ini teman-teman bisa memilih name 3 atau nama batas kecamatan, kemudian labelnya ini dicentang untuk menampilkan nama-nama kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membuat layout. Caranya layout view. Kemudian kita atur kertasnya terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian pack and print stop. Nah, di sini kan ada tulisan portrait sama landscape. Teman-teman bisa memilih landscape untuk ukurannya, yaitu kita menggunakan kertas A4 ya. Kemudian klik OK. Nah, ini kan udah ada gambar layoutnya. Nah, bisa kita sesuaikan dan bisa kita rapikan sesuai dengan layout yang sudah ada. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik di bagian rectangle ini, kita klik terus kita buat layout view-nya ya. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik properties dan warnanya ini kita ganti warna halo atau no color ya. Nah, kita oke dan hasilnya bakal seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membuat grid, yaitu dengan cara klik bagian properties. Nah, ini kan udah ada bagian koordinat sistem, illumination, sama grid. Teman-teman bisa pilih bagian grid, kemudian new grid. Nah, ini kita bisa memilih yang di bagian measure grid ya. Measure grid, kemudian next. Nah, ini tuh kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kemudian ini kita klik bagian plus ini, terus kita next, finish, dan oke. Nah, jadi nanti tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman semua.
Setelah itu, teman-teman bisa membuat judul peta, terus kemudian legenda, insert, nama pembuat, dan logo UNES. Jadi, cara membuat judul petanya yaitu kita klik di bagian insert, terus di bagian teks. Nah, ini peta, kita tulis peta kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2023. Jadi walaupun kita membuat petanya tahun 2023, tetapi data BPS yang kita gunakan yaitu tetap menggunakan data tahun 2022. Nah, ini kita rapikan dulu dengan cara klik properties. Nah, ini teman-teman bisa memilih rata tengah ya. Jadi, peta kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2023. Nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Kita bold dengan warna hitam. Nah, habis itu teman-teman bisa memasukkan logo wilayah tersebut dengan cara klik insert, kemudian bisa klik picture atau gambar, dan bisa memasukkan logo kabupaten tersebut. Nah, seperti ini yaitu logo Kendal kita masukkan ke dalam layout peta. Nah, habis itu teman-teman bisa membuat garis di bawahnya yaitu dengan klik line dan bisa disesuaikan ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat legenda dengan cara klik insert, pilih bagian legenda. Nah, ini kita pilih Get Me IDN 3 atau batas kecamatan, kemudian pilih Next. Ini kita ganti legenda tulisannya, size-nya 14, terus kita pilih Next, 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 Finish. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu ya, yaitu dengan cara klik di bagian simbologi, kemudian bagian kategoris, kemudian teman-teman bisa
memasukkan name 3, kepadatan 4 ya. Filenya namanya kepadatan 4. Terus eh warnanya kita ganti ya warna hijau. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelumnya kita edit terlebih dahulu. Nah, untuk membuat legenda tadi, eh, dipilihnya bukan di bagian kategoris, tetapi kita memilih di bagian quantities ya. Di bagian value-nya kita pilih kepadatan 4, kemudian kelasnya yaitu 3, 3 ya. Kemudian kita OK. Nah, yaitu dengan cara klik insert di bagian legenda, kemudian kita next, legenda, kemudian kita next, next, finish. Nah, nanti jadinya legendanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah membuat legenda selanjutnya, yaitu kita menentukan arah mata angin dan membuat skala. Caranya itu juga sama, yaitu teman-teman bisa klik insert, kemudian klik di bagian north arrow atau di bagian arah mata angin. Nah, di sini kan banyak pilihannya. Teman-teman bisa memilih arah mata angin sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Nah, di sini saya menggunakan arah mata angin yang ini. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa menambahkan skala teks ya. Skala teks dan skala bar. Untuk skala bar saya memilih yang di bagian ini, skala bar 1. Terus klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan skala teksnya ya.
klik OK. Nah, setelah arah mata angin dan skalanya udah jadi, kemudian kita bikin garis di bawahnya sebagai pembatas, yaitu kita bisa mengopinya dengan klik CTRL-J, kemudian CTRL-V. Kita letakkan di bawah eh, simbol arah mata angin ya. Nah, setelah legendanya jadi, selanjutnya yaitu kita membuat insert. Insert merupakan peta kecil, gambaran peta kecil dari peta utama ya teman-teman semua. Kita tulis dulu insert. Untuk insertnya yaitu dengan cara klik data frame. Nah, kita sesuaiin ukuran insertnya itu mau seberapa ya. Di sini aku sesuaiin dulu. Untuk membuat insertnya yaitu teman-teman bisa klik kanan di bagian insert, kemudian add data untuk memasukkan wilayah yang akan dibuat insert. Di sini aku memakai IDN 4 atau batas provinsi. Kemudian di sini aku bakal masukin lagi IDN 3 atau batas kecamatan. Nah, caranya yaitu teman-teman bisa klik kanan di bagian properties, kemudian klik definition query, kita pilih Kabupaten Kendal. Kita klik OK.
Kemudian kita masukin eh gateway IDN 4. Nah, ini kan udah seperti ini ya. Teman-teman bisa mengganti warna di batas kecamatan ini menjadi warna merah. Kemudian teman-teman bisa membuat grid dengan cara klik new grid, kemudian measure grid, kita pilih next. Ini kita ganti text, kita next lagi. Ini kita ganti warna hitam. Next, kita finish dan oke. Nah, setelah insertnya jadi, teman-teman bisa membuat garis di bawahnya sebagai garis pembatas. Selanjutnya kita masukkan nama pembuat, tanggal pembuatan, serta nama instansi ya. Nah, habis kita membuat ada nama pembuatnya, selanjutnya kita mencantumkan juga dosen pengampu. Kita pilih teks, kemudian kita tulis dosen pengampu.
Nah, setelah kita mencantumkan nama pembuat serta dosen pengampu, kemudian teman-teman bisa mencantumkan instansi atau universitas ya, yaitu Universitas Negeri Semarang, serta mencantumkan juga tahun pembuatannya. Nah, kita tulis jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Seperti ini, kemudian kita bold, dan langkah terakhir yaitu teman-teman bisa mencantumkan logo universitas itu dengan cara klik picture dan kita memasukkan logo UNES. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa merapikan kembali jika ada layout yang sekiranya kurang rapi ya. Kita cek ulang. Nah, ini kita pilih di simbol yaitu di bagian ini. Desa Satulong ini yaitu batas kecamatan, kita klik OK. Nah, setelah semuanya jadi, teman-teman bisa mendownload peta itu dalam bentuk JPEG ya.
Untuk mendownload dalam bentuk JPEG yaitu teman-teman bisa mengklik tulisan file ini dan kita bisa pilih bagian Explore Map dan ini kita ganti filenya menjadi peta kepadatan penduduk. Kemudian kita pilih Save. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2023. Oke, cukup sekian dari tutorial ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Bila hidup di Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.